ini pemikiran saya nih, kalau misalnya mau jadi SDM berdaya saing, tentu kita juga harus menyiapkan SDM yang memang siap gitu. Contohnya seperti apa Pak untuk bibitnya nih? Gini. Yang pertama, Farid Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada hari ini kita bertemu dengan Bapak Sutikno, seorang wira swasta dan juga selaku calon kepala desa ya Pak. Dan pada kali ini kita berkesempatan untuk menanya-nanya nih tentang calon dari Pak Desa. Oke, Bapak terima kasih sekali lagi untuk kesempatan hadirnya untuk di sini di podcast Farid Baru. Baik, mungkin perkenalan diri dulu Bapak. Biasa diawali dengan perkenalan diri. Saya ini batuk-batuk Pak. Siap. Terima kasih kepada teman-teman yang mengelola podcast ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya selaku warga masyarakat, terutama yang dalam hal ini memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Farid Baru periode 2003-2009 dengan harapan perjuangan bersama-sama masyarakat untuk memajukan Farid Baru yang hari ini sudah membaik, ke depannya mungkin lebih baik lagi lah dengan konsep-konsep ke depannya. Baik Bapak. Nah, tadi Bapak udah melalui dahulunya dengan tentang Farid Baru nih, berarti udah tahu nih. Berarti calon Pak Desa Farid Baru. Oke. Ini Pak, mungkin saya mau tanya perihal Bapak juga selaku kepala desa lah, kalau misal calon nanti kan pasti punya rancangan ke depan dan bagaimana ke depannya. Jadi kita juga kita harus observasi tentang jumlah penduduk di sini. Di Kuburaya tuh memang penduduk secara totalnya itu sekitar 615 jiwa. Dan juga dalam angka tahun 2021. Dan juga jumlah penduduk di menurut website resmi di Desa Farid Baru itu di Desa Farid Baru sekitar 27.000. Mungkin ada 28.000. Melihat dari penduduk yang bisa dibilang angkanya sangat besar, apa potensi Bapak untuk Desa Farid Baru ini? Yang pertama saya ingin mewujudkan visi saya adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing. Artinya yang pertama, hari ini kita melihat jumlah penduduk Farid Baru yang begitu besar. Salah satu potensi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ada 2 item, yaitu serapannya dengan ketersediaan pekerjaannya, artinya SDM. Salah satu contoh yang saya ambil lah, ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di sini kan, apakah bisa terisi semua orang Farid Baru? Contoh lah, kan ada minimarket, toko dan lain sebagainya. Karena kedepannya mungkin Desa Farid Baru ini sudah transisi arah ke kota. Tentunya SDM ini harus berdaya saing. Takutnya nanti kita semua jadi penonton. Harapan saya ke depan itu. Jadi mungkin campur tangan pemerintah desa memberikan masukan kepada investor yang ingin masuk di Desa Farid Baru, yang terutama serapan tenaga kerjanya tinggi. Itu kami akan prioritaskan, minta prioritas untuk warga masyarakat Farid Baru yang kualifikasinya daya saingnya memenuhi. Artinya kalau cari lulusan S1 kan tidak sulit di Farid Baru. Nah, ini salah satu konsep saya ke depan. Ini harus menjadi headline ke depan bagi saya itu, untuk masalah jumlah penduduk terkait dengan tenaga kerja. Baik. Ya memang permasalahan di Farid Baru juga memang menurut data di website juga berkata bahwasannya yang tidak bekerja itu sekitar 22%. Itu lumayan angka yang lumayan besar untuk di Desa Farid Baru. Jadi tadi saya mau tarik kembali yang apa Bapak sampaikan, ada beberapa investor yang Bapak bisa dibilang Bapak gaungkan dan segala macam. Itu bagaimana Pak caranya untuk
meningkatkan pekerjaannya? Yang pertama dia kan apakah serapan tenaga kerjanya itu yang massal? Yang massal artinya banyak. Iya. Kayak mungkin kalau bisa yang simultan atau yang yang kadang-kadang mungkin bisa padat karya kegiatan-kegiatan pemerintah. Yang kedua ini contoh lah, kalau ada grosir, apakah ada agen besar, tentunya kan itu tidak memerlukan skill yang begitu Fokusnya di situ lah, bidangnya. bidangnya masing-masing lah. Itu mungkin itu bisa kita arahkan. Oh, ini bisa orang Parit Baru tersedia di sini. Gitu. Masih kita menjajaki kerjasama lah depannya itu. Yang paling penting itu. Oke Pak, sebenarnya yang jadi pertanyaan saya sebenarnya kita mau jadikan SDM, ini pemikiran saya ini. Kalau misalnya mau jadi SDM berdaya saing, tentu kita juga harus menyiapkan SDM yang memang siap gitu. Contohnya seperti apa Pak untuk bibitnya nih? Gini. Yang pertama kita kan tingkatan lulusan SMK. Mungkin kalau dia tidak bisa melanjutkan kuliah kan, SMK skill kan. Pertama nanti kalau di sini kan mungkin kalau ada Indomaret tuh paling tinggi kan dia di kasir. Mungkin accounting. Accounting kan tersedia mungkin lah. Terdata siapa yang mau masuk di Indomaret dan Alfamart atau Indogrosir, yang itu salah satu lah kan, salah satu item kan. Kalau mungkin yang lain ada pekerjaan-pekerjaan skill yang ada di sini, saya lihat itu alat-alat berat dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa kita siapkan. Oh, Parit Baru ada tenaga yang skill keahliannya seandainya dia maintenance. Nah, dia ahli mesin, mungkin kita bisa sediakan. Data kita mesti harus megang juga. Data tingkat kelulusan SMK dan yang punya skill pasti kita harus data. Baru kita tawarkan kepada pihak luar. Nah, itu salah satu item untuk kerjasama itu. Oke. Sebenarnya juga saya pernah sering bahas tentang bonus demografi kemarin dengan Pak DPRD Pak Harso, dan juga ada ngomong dengan Pak Hotma. Sebenarnya tentang penduduk ini kan semakin sebenarnya kalau bisa dibilang tinggi, bagus, dan juga bisa juga berdampak buruk gitu ya Pak. Nah, jadi kalau misal udah pada masa usia produktif nih, ini mau dikemanakan gitu ya Pak, selain bekerja dan segala macam. Nah, jadi kan ini menurut pandangan Bapak ini berdampak bagus kah atau menambah risiko jadi dampak buruk jadi gitu? Seperti itu Pak, boleh? Ya, ketika kita tidak punya penduduk yang mempunyai bonus demografi itu yang disampaikan tadi itu, tentunya kita juga menciptakan beberapa lapangan pekerjaan. Nah, contoh kecil lah kan, contoh kecil ini kita bisa pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini tentunya kan bisa menggunakan lokal, artinya bisa bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Kabupaten Kuburaya. Tentunya kayak hari ini kan mungkin saya lihat fungsi-fungsi parit ini tidak disesuaikan karena ada buang sampah-sampah situ ya, karena fasilitas dan sarannya minim. Nah, kalau mungkin nanti ke depan Pak RT menyiapkan TOSA masing-masing RW, di situ sampah dicantolkan di depan aja ada yang mengambil. Tentunya itu membuka lapangan kerja. Itu yang kecil saja kan. Kecil lah, itu salah satu item kita. Jadi semua termanfaatkan dari segi mereka akan mendapatkan hasil, dia juga bekerja, mencintai lingkungannya. Mencintai lingkungannya. Awal-awal itu yang kita akan konsep itu. Kan hari ini kan begitu kan, masih enggan, masih malu dan lain sebagainya itu. Yang kecil-kecil lah terutama kan. Biasa itu memang di usia sekarang kan mau SMA ataupun udah selesai kuliah biasanya gengsi buat kerja gitu. Tapi kan gimana Pak menurut gitu? Atau gini, kalau sekarang ada aplikasi yang modern kan gitu, buat aplikasi mungkin terobosan gitu kan, jemput sampah di masing-masing rumah tangga. Jadi kalau apakah desa ini akan jeli mengelola itu kan. Nah, ini siapa yang siap kita buat anak-anak muda yang kreatif, kita buatkan aplikasi jemput sampah. Model startup gitu. Nah ya, jadi kalau ini bisa kita kelola lingkungan, tata lingkungan kita, mungkin kesehatan dan lain sebagainya kan, orang akan lebih
orang parit baru sendiri yang kerja, modelnya begini kan, mungkin ini adalah salah satu yang bisa dilihat dan dirasakan lah hasilnya ke depan. Mungkin tidak secepat mungkin, tapi proses tetap akan berjalan itu. Oke Pak, tadi Bapak udah bahas tentang kesehatan juga nih. Saya juga menarik nih kalau misal kita bahas stunting. Sehat. Kalau misal stunting kan banyak digaungkan kalau misal menurunkan prevalensi dari stunting ini kan juga berdampak pada SDM juga kan. Iya. Dimana kalau misal SDM itu bakal bagus, kalau misal ya masa di situ tuh SDM-nya bagus juga karena enggak ada stunting ataupun yang memang ya karena nanti kalau misal stunting kan nanti bekerjanya kok bisa dibilang enggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya. Itu Pak. Jadi gimana Pak mengenai stunting juga di Kalbar ini lumayan tinggi juga sekitar 7,9%. Stuntingnya lumayan tinggi untuk pada anak-anak. Ini kan bisa dibilang bibitnya. Kalau misal stunting ya mau gimana lagi nanti. Gitu Pak. Gimana Pak? Isu lingkungan. Isu lingkungan nanti ketika dampaknya nanti ada beberapa saat. Yang pertama adalah membangun kebersamaan untuk membangun kesehatan. Jadi kan lingkungan sudah tercipta, kesehatan nanti akan mengikut. Yang salah satu yang terpaling penting adalah isu stunting memang isu internasional. Dalam rangka ini Desa Barit Baru harus menciptakan lingkungan-lingkungan yang bersih kan. Lingkungan bersih, sehat. Nah, nanti manusianya juga akan otomatis akan sehat kan gitu. Langkah untuk meminimalisir stunting saya pikir adalah pembinaan, mengaktifkan posyandu kan. Mungkin kita jemput bola, kita yang mendatangi ibu-ibu hamil dan sebagainya. Kan dari awal tuh harus kita proses dari awal kita tahu. Nah, mencegahnya kan. Terus proses-proses mungkin ya dari BKKBN hari ini kan mungkin di nikah usia dini harus dijauhkan dulu kan gitu. Nah, terus yang kedua nanti itu ada mungkin dari beberapa konsep yang hari ini dijalankan beberapa kabupaten kota itu adalah tetap menjemput bola jemput bola mana-mana yang stunting ini jangan sampai meningkat kan gitu. Jangan sampai meningkat karena semua stakeholder harus digerakkan untuk menjaga stunting ini. Yang paling penting itu kan katakan sumber SDM kan? Kalau nanti ini satu cacat dan lain sebagainya ke depan kan mungkin tidak bisa kerja dengan maksimal sesuai dengan keahlian mereka yang diinginkan. Mungkin salah satu terobosan nanti adalah kita harus nyebut bola dan kita harus lakukan secara berkesinambungan. Tak boleh kita tinggal. Nanti kalau kakak ada stunting, adik pula stunting lagi, ini yang kita harus kita cegah. Mungkin dari saya itu. Oke Pak, saya juga setuju kalau misal memang kita harus kalau misal kita bergerak secara holistik. Jadi pemerintah juga ikut turun tangan, warga juga harus dukung dari apa yang diinginkan pemerintah dan bagaimana kita bangun ke depannya. Jadi saya mau tanya tentang tujuan ke depan lagi. Ini kan kita udah tahu nih Bapak mau calon kan Kades nih. Apa yang Bapak mau lakukan pembangunan ke depannya untuk Desa Barit Baru ini? Yang pertama saya ingin menata lingkungan, terutama parit sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ini sesuai dengan fungsi adalah sebagai saluran. Sebagai saluran. Tapi hari ini ada beberapa fungsi yang terjadi. Ada fungsi untuk air bersih dan lain sebagainya. Tapi kita kan harus mengembalikan parit sesuai adalah kegunaan awalnya. Apakah sebagai saluran, sebagai bahan baku air, atau itu kan kita harus fungsikan. Sehingga nanti kalau ini sudah tertata rapi lingkungannya, baru kita bisa menata, ini loh harus kita jaga. Sampai hari ini kan fungsi parit hanya digunakan katakanlah disepelekan gitu kan. Sampah buang situ Kak, tapi airnya diambil Kak untuk mandi cuci dan sebagainya. Itu yang kita mau tata sehingga kedepannya bisa nanti kalau udah air bersih, lingkungan itu sehat dan sebagainya kan sumbernya di situ. Itu tata lingkungan. Yang kedua adalah mengembalikan fungsi-fungsi saluran ini biar terkoneksi Pak.
terkoneksi sehingga dari perumahan-perumahan itu pembuangan airnya ketika hujan tidak tergenang banjir dan tidak lama sehingga pembuangan ini terkoneksi dari perumahan ke parit yang besar cepat. Hari ini mungkin ada beberapa langganan banjir karena tidak ada konsepnya untuk pembuangan, akhirnya mengenang di situ. Contoh di Sungai Seribu itu kan. Nah, kalau kita lihat di Ayani itu kalau banjir itu bergenang sampai 2 minggu. Apakah ini pernah? Nah, harus dikonsep secara matang dan berkesinambungan. Apa masalahnya nih kan gitu? Karena sana langganan banjir tiap tahun. Nah, langganan banjir di Sungai Sungai Seribu. Seribu. Nah, itu yang apalah yang saya serap sedikit-sedikit Iya. warga. Itu artinya kan itu harus ditata. Benar. Saluran dari hilirnya sampai ke hulunya. Itu harus tertata. Sampai hari ini kan ketika Sungai Seribu itu meluap, mau kemana airnya kan tidak ada. Nggak tahu. Nah, ini. Itu tata pengelolaannya. Kalau itu udah bagus tata pengelolaannya, di sana bisa tempat wisata dan lain sebagainya. Kan? Nah, itu ke depannya. Oke. Baik, itulah tadi seperti secara garis besar visi Bapak ya Pak. Dengan tata kelola dari segi lingkungannya. Ya. Dan mungkin harapan Bapak ke depannya buat pastinya Bapak sebagai calon kepala desa nih kan. Harapan yang buat masyarakat ataupun warga ataupun siapapun itu dari Bapak apa Pak? Harapan saya untuk Desa Parit Baru adalah tetap menjaga kebersamaan untuk memajukan Desa Parit Baru. Yang kedua adalah kerjasama antar stakeholder yang ada di Desa Parit Baru, RT, RW, terus PPD, LPM, BUMDes. Ini harus kita gerakkan sama-sama. Apa yang menjadi konsen masing-masing mereka, kita ingin melihat apa jangka pendek, jangka panjangnya penting. Itu bagi saya ke depannya mungkin kalau masalah IT mungkin dan lain sebagainya ini udah waktunya. Mungkin akan mengalir sendiri ya, pelayanan lebih cepat dan lain sebagainya itu udah zamannya kan. Kok zaman dulu memang harus datang ke kantor dan lain, tapi kok zaman sekarang konsepnya IT artinya itu udah mau tak mau harus siap. Nggak bisa gitu, udah waktunya. Itu penting alami. Kalau kami sih, saya selaku kedepannya supaya itu aja, biar kompak dan sebagainya tetap kita jaga kebersamaan. Oke, terima kasih Bapak atas sampaian dan bagaimana semoga apa yang diinginkan Bapak ataupun nanti untuk kedepan warga semoga dapat tercapai dan bisa diaminkan. Amin. Terima kasih. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.